Sindarov melawan Hikaru Nakamura, pertemuan kedua di ajang FIDE kandidat dengan suasana yang berbeda. Kalau di pertemuan pertama, ya Hikaru Nakamura masih memiliki peluang. Di pertemuan kedua ini, di babak ke-12, Hikaru Nakamura memang sudah tidak memiliki peluang. Ya jelas saja karena margin poin antara Hikaru Nakamura dengan Sindarov sudah terlalu jauh. Jadi diibaratkan berapa sih poinnya? Sindarov memiliki 8,5 poin, sementara Caruana 5 poin. Sementara babak tinggal 3 lagi. Jadi nggak mungkin. Saya harus kasih tahu itu, saya harus memberitahu itu supaya apa? Supaya teman-teman jadi sadar apa yang terjadi di game ini dan itu adalah alasannya. Jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Parallel Chess. Please jangan di skip iklannya ya teman-teman. Sindarov memulai dengan langkah D4 dengan buah putih, kemudian dijawab dengan D5. Putih kemudian mainkan Queen Gambit. Hitam menjawab dengan langkah Gambit Menteri ditolak, Queen Gambit decline E6. Putih kuda ke petak F3 dan hitam kuda ke petak F6. Teman-teman yang belum tahu, sebagai seorang pemain catur yang baru mengenal Queen Gambit, saya mau kasih tahu trap atau jebakan yang populer dalam Queen Gambit ya. Jadi kalau putih main C4 kemudian dimakan, putih biasanya akan main E3, ancam langsung. Kalau hitam di sini B5, maka akan mainkan langkah A4 untuk ganggu rantai pionnya. Kalau A6 rugi dong, karena kalau dimakan nggak bisa makan balik, bentengnya akan kena. Maka biasanya jawaban hitam adalah C6. Kemudian kalian makan aja, makan dan kemudian Queen F3. Ancaman pada benteng di petak A8 tidak ada yang bisa mencegah. Kalau hitam di sini menteri C7, makan aja. Kalau kuda ke petak C6, terlalu dini untuk bilang queennya kena trap. Tinggal main gajah D2 dan kemudian gajah ke petak A5. Ini trap populernya dalam Queen Gambit. Nah, jadi teman-teman bisa mainin teori ini. Nah, tapi di sini Hikaru mainin langkah E6, putih kemudian kuda F3, hitam kuda F6. Putih kuda C3 dan hitam H6 mencegah gajah ke petak G5. Putih ternyata mainin langkah G3, merubah ya. Kemudian gajah E7 transposisi. Gajah G2, hitam mengamankan raja dan kemudian putih mengamankan raja dan hitam makan pion C4. Dengan posisi seperti ini bergaya ganti ya kepada teori Katalan. Putih langsung kuda E5 dan hitam kuda C6. Masih ingat game kemarin antara Caruana melawan Sindarov, tapi Sindarov yang pegang hitam. Ini sama teorinya. Putih makan dengan bishop, dimakan lagi, dan kemudian kuda makan. Kemarin kita udah bahas ya, kalau misalkan kuda yang makan, kemudian dimakan lagi dan dimakan lagi. Kenapa putih nggak memilih variasi ini untuk tetap jaga gajah fianchetto-nya? Karena hitam akan menjawab dengan langkah benteng B8. Kalau gajah G2 mundur, gajah B7. Kalau E4, nanti hitam akan counter lagi dengan gajah B4. Kalau queen ke petak E2 nggak bisa, pion D4 jatuh. Kalau benteng E1, nanti hitam akan dobrak dengan C5. Jadi rugi buat putih. Jadi putih di sini lebih pilih makan pakai gajah, kemudian dimakan dan dimakan lagi dengan kuda, kemudian queen ke petak E8, kuda makan bishop, dimakan lagi, dan kemudian putih queen ke petak A4. Hitam A5, putih makan pion, gajah keluar ke petak A6. Kemudian putih menawarkan pertukaran. Dimakan lagi. Bisa nggak sih sebenarnya hitam menolak? Bisa aja sebenarnya queen ke petak D7, tapi jelas rugi ya karena queennya begitu kuat. Putih tinggal mainin benteng E1, kalau benteng FD8 nanti gajah E3. Kalau kuda ke petak G4 nanti dimainin langkah B3, biarin aja. Pion C7-nya lemah, A5-nya juga terpecah. Jadi kalau hitam di sini memilih makan, oke lah wajar. Tapi dengan gaya variasi dan masuk ke middle game dengan seperti ini, menuju endgame bahkan, ya udah kelihatan ya bahwa terjadi perbedaan warna gajah. Udah kecium dong bau-baunya gimana? Bau-baunya bisa remis. Benteng F ke petak D8, putih benteng E1, dan hitam kuda D5. Oke, masuk akal ya. Tujuannya mau naikin benteng. Kuda D5 dimakan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian gajah E3, hitam A4. Kemudian putih F3, hitam F6. Putih raja F2, hitam C6. Putih benteng E D1, hitam gajah C4. Benteng ke petak D4 dimakan lagi. Dan kemudian benteng D8.
kemudian putih gajah C3, hitam H5. Nah, udah semakin terlihat ya. Dengan kondisi satu benteng apalagi udah kelihatan bahwa ini sulit untuk dimenangkan. Raja E1, E5, bahkan putih berani untuk ngasih pion di petak A2. Kenapa? Ya karena ini gajah beda warna, dimakan dan kemudian E4. Kemudian gajah C4, gajah B3, raja D2, gajah C4, kemudian gajah 5, gajah B3 dan kemudian gajah C3 dan akhirnya bolak-balik. Ya, kalau misalnya hitam di sini memilih langkah lain bisa nggak sih? Dengan posisi sama pion, raja ke petak F7, contohnya misalkan di sini putih raja E3, kemudian raja F7, kemudian coba dobrak dengan F4. Nanti sebagai pemain hitam Anda bagusnya jangan raja E6 karena Anda akan membiarkan pion berada dalam posisi lemah. Apa yang harus Anda lakukan? Mendingan makan supaya pionnya nggak dalam posisi satu warna dengan gajah. Kemudian ketika makan lagi mainin langkah G6. Kalau putih di sini raja D4 ya gajah B3. Kalau gajah ke petak A5 nanti gajah C2. Jadi terpaksa harus dorong dong E5 dan hitam raja E6. Nah, dengan posisi seperti ini, kalau raja ingin berniat untuk mengambil pion, nah itu sulit ya. Raja ke petak B4, raja F5, gajah C7, kemudian raja ke petak G4, ya bahkan bisa unggul buat hitam kayak gini. Jadi itulah teori dalam permainan catur. Jadi kalau gajah beda warna dalam endgame dan posisinya pionnya sulit untuk serang atau tidak weakness ya, tidak lemah, tidak dalam posisi lemah ya akhirnya berujung remis. Sebenarnya ada nggak sih variasi yang sebenarnya bisa dilakukan oleh putih dan hitam? Ini akurasi putih 98,7% ya, hitam 99%, gila sih. Ya tapi remis buat apa gitu, dan lu juga ke laut gitu sebagai seorang pemain gitu. Dan game ini berakhir cukup cepat, yang artinya Hikaru Nakamura memang ya udahlah gue mungkin cari variasi, kalau putih membuka variasi-variasi yang remis ya dia akan terima gitu. Jadi ya dari awal emang kayak udah nggak ada niat untuk berjuang lagi gitu. Nah kita coba bahas ya teman-teman ya. Tadi kan awalnya teorinya seperti ini. Bisa nggak sebagai pemain putih menghindari posisi untuk remis gitu ya, atau sebagai hitam lah, karena putih kan cenderung pasti ingin ngajak remis. Apakah bisa menolak untuk gajah beda warna? Seharusnya di momen krusial ini ya. Cuma langkah terbaik menurut Engine memang memang kenapa harus kuda C6 ya? Jadi saya mau bilang memang pilihan terbaik dari Engine kuda C6 langkah terbaik. Kalau misalkan hitam di sini coba bermain dengan langkah C5 contohnya dengan tujuan agresif, putih akan makan dan ini lebih enak buat putih. Kenapa? Karena gajahnya nggak ada yang menghalangi untuk menekan petak B7. Nah, struggle-nya buat hitam dalam teori ini adalah gajah ini nih. Jadi kenapa hitam di sini milih kuda C6? Kan hitam sebenarnya dalam posisi unggul satu pion ya. Ah, gue mendingan keluarin perwira sambil bantuin gajah ini supaya keluar gitu. Nah, kalau misalkan hitam di sini memilih C6, apakah bisa juga? Sulit juga buat hitam karena kan lebih pasif ya. Ini close. Kalau misalkan seperti ini, putih akan B3, kemudian apabila kuda ke petak B6 nanti gajah B2. Kalau misalkan kuda ke petak D5 nanti E4. Kayak gini sulit buat hitam nih. Gajahnya tetap dalam posisi yang kurang bagus. Nah, kira-kira kayak gitu ilmunya. Semoga teman-teman bisa menyadari bahwa mungkin habis ini komentar teman-teman ya Hikaru Nakamura nih udah nggak niat main ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi variasinya memang secara teoritis langkah-langkah terbaiknya seperti itu sebagai pemain hitam dan remis gitu. Ya tapi sebenarnya kalau kita niat main ya harus berani mengambil resiko sih. Mau nggak mau kalau kita cari menang ya. Gimana posisi klasemennya setelah pertandingan ini? Dari game lain, Anies Giri ternyata remis padahal dia banyak unggulnya. Ini kaget juga nih, padahal gamenya udah dalam posisi yang menang gitu ya. Dengan hasil ini dia 7 poin dan marginnya tetap 2 poin. Sisa 2 babak, Anies Giri lawan Sindarov nanti malam. Kalau Anies Giri bisa menang luar biasa.
Dan di babak ke terakhirnya ini akan jadi penentuan nih, Sindarov lawan WI. Kalau WI bisa menang lawan Sindarov, luar biasa, akan mempengaruhi. Dan Anies Giri punya peluang untuk Mathias Blubam tentu saja. Bagaimana nanti kalau misalkan terjadi skema sama poin? Nah itu kalau dalam sejarah permainan di video kandidat dilihat dari nilai kemenangannya. Seperti yang terjadi pada tahun 2013 ketika Magnus dan Vladimir Kramnik memiliki poin yang sama. Kenapa Magnus yang keluar sebagai juara? Karena nilai kemenangannya lebih banyak menangnya. Kalau lihat dari nilai kemenangan yang banyak antara Sindarov dengan Anies Giri, lebih banyak Sindarov ya. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana panitia menentukan untuk gelar juara ini. Apakah terjadi perubahan? Kita akan lihat hasil dari technical meetingnya. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, teman-teman. Jangan di skip iklannya ya.